Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata pelajaran Dasar Perencanaan Teknik Mesin SMK kelas 10 semester 1. Program keahlian Teknik Mesin KD 3.3 memahami prinsip pengolahan bahan non-logam. Kalian bisa melihat sebelumnya proses pengolahan bahan non-logam plastik oleh Reni Ekowati. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian mempelajari materi, diharapkan kalian dapat 1. Dapat menyebutkan pengertian plastik. Yang kedua, dapat menjelaskan klasifikasi plastik. Yang ketiga, dapat menyebutkan bahan baku plastik. 4. Dapat menjelaskan proses pembuatan plastik. Pengertian plastik. Nah, dari ilustrasi kalian bisa melihat ya. Plastik adalah salah satu makromolekul yang proses pembentukannya melalui tahap polimerisasi. Polimerisasi itu sendiri apa? Suatu proses penggabungan dari beberapa molekul sederhana atau monomer menjadi molekul yang besar yang disebut makromolekul. Kecil satu dinamakan mono, besar banyak dinamakan makromolekul atau polimer melalui suatu proses kimia. Surono 2013 menyatakan pendapatnya mengenai plastik, yaitu senyawa polimer yang unsur pembentuk dan pembangunnya adalah hidrogen dan juga karbon. Pengertian ini juga sejalan dengan pendapat Ningsih 2010 bahwa plastik adalah produk polimerisasi sintetis buatan yang terbentuk dengan dasar kondensasi organik dari campuran zat tertentu. Tuh pengertian plastik ya. Kemudian kalian bisa melihatnya. Nah, bahan plastik dapat dibentuk berdasarkan apa yang dibutuhkan ketika terpapar oleh tekanan dan suhu panas. Bentuknya sendiri bermacam-macam, mulai dari batangan, balok, hingga silinder. Semua bentuk dasar tersebut kemudian dapat diolah kembali menjadi kresek, pembungkus makanan, kemasan botol, dan sebagainya. Plastik adalah bahan yang sangat mudah terbakar, sehingga dapat meningkatkan peluang terjadinya kebakaran. Belum lagi, asap yang dihasilkan dari pembakaran plastik mengandung gas beracun seperti hidrogen cyanida, HCN, karbon monoksida, CO, yang berbahaya bagi tubuh. Dampaknya bagi lingkungan adalah penyebab pencemaran udara. Plastik. Klasifikasi plastik. Plastik itu dibedakan beberapa di kelas-kelas. Apa? Nah, jenis plastik dapat diklasifikasikan berdasarkan sudut pandang. Secara umum,
Ada 3 cara berdasarkan kemampuannya untuk dibentuk kembali atau berdasarkan kinerjanya. Dan terakhir, berdasarkan sifat ketika didaur ulang kembali. Kalian bisa melihat ya, PT, PET, polifenilteramida, 1 kali pakai, berbahan sulit didaur ulang, pompa dan sebagainya. Sulat dihancurkan, kalian bisa melihat anjuran pemakaian, tidak terpakai, diapakan, dihindari, atau kalian bisa melihat. Berdasarkan kemampuannya untuk dibentuk kembali, 1. Jika plastik berdasarkan bisa atau tidaknya bahan tersebut dibentuk kembali, dapat dibagi menjadi 2 jenis, didaur ulang. Kedua jenis tersebut adalah plastik yang dapat terbentuk atau biasanya juga disebut dengan thermosetting, dan plastik yang tidak bisa dibentuk kembali yang dikenal dengan istilah termoplastis. Termoplastis, kalian bisa melihat ya. Nah, termoplastik contohnya kayak apa? Thermosetting contohnya kayak apa? Nah, termosetting itu apa saja? Merupakan plastik yang apabila sudah dibuat dalam bentuk padat, maka plastik tersebut tidak dapat dicairkan kembali pada saat dipanaskan. Dengan sifat tersebut, maka plastik jenis ini tidak bisa didaur ulang. Contohnya, resin melamin, urin formaldehid, dan resin epoksi. Kalian bisa melihat ya. Nah, termosetting. Termoplastik. Nah, merupakan plastik yang dapat mencair jika dipanaskan pada suhu tertentu, sehingga kemungkinan apabila ia ingin dibentuk sesuatu dengan keinginan, plastik jenis ini sekaligus menjadi jenis yang dapat didaur ulang kembali. Contohnya adalah polietilen atau PE, polikarbonat PC, dan polisterin atau PS. Berdasarkan kinerjanya, jenis plastik berdasarkan kinerjanya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu plastik teknik, teknik khusus, dan komoditas. Perklasifikasian jenis ini juga bisa disebut dengan plastik berdasarkan sifat dan ketahanannya. Nah, nih. Plastik teknis atau teknik mempunyai kinerja tahan panas. Bahan sanggup bertahan pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Jenis ini juga mempunyai sifat mekanik yang bagus, sehingga dapat dikombinasikan sebagai komponen otomotif dan elektronik. Contohnya adalah PBT, PC, PA, dan POM. Kalian bisa menyimaknya. Nah, polikarbonat atau pengganti kaca. Plastik teknis khusus adalah jenis plastik yang mempunyai ketahanan panas meski bersuhu 150 derajat Celcius. Sifat mekanis plastik ini sangat bagus, sehingga dijadikan sebagai komponen untuk pembuat pesawat. Contohnya adalah PSF, PAI, PAR, PES. Plastik komoditas yang sering kita temui merupakan jenis plastik yang tidak tahan panas dan mempunyai sifat mekanis yang tidak begitu baik. Maka dari itu, plastik jenis ini biasanya digunakan untuk membuat produk sehari-hari seperti pembungkus makanan, pembungkus barang elektronik. Contoh plastik komoditas yaitu PMMA, PE, PS, ABS, dan SAN.
berdasarkan kemampuan daur ulangnya. Nah, kita bisa melihat di tempat-tempat rosok itu ya. Plastik juga dapat dikelompokkan berdasarkan kemampuannya untuk didaur ulang. Jenis plastik ini biasanya ditandai dengan kode tertentu. Dibuat oleh Amerika Standard of Plastic Industry, kode tersebut terbentuk segitiga panah. Dan di dalamnya ada nomor yang menjadi kode resin yang mempunyai informasi tertentu. Nah, ini PET, PET, polietilena terapet dengan kode PET adalah plastik yang pemakaiannya ditunjukkan hanya sekali pakai. Contoh plastik jenis ini adalah botol kecap, botol obat, botol air mineral, botol kosmetik, botol jus, dan juga minyak goreng. HDPE, HIG, desik polietilenin berkode HDPE atau biasanya segitiga ada tanda 2-nya, angka 2, adalah plastik yang aman digunakan karena mempunyai kemampuan mencegah reaksi kimia. Jenis ini sangat cocok digunakan sebagai botol susu cair, botol kosmetik, botol obat, dan juga jerigen pelumas. Nah, ini ada lagi kode 3 PVC. Polyvinyl klorid. Polyvinyl klorid PVC adalah plastik yang terbuat dari resin, keras, liat, serta mengandung DH, sehingga kurang baik digunakan sebagai pembungkus makanan. Contoh penggunaan PVC yaitu pipa air, botol pembersih, taplak meja, mainan, dan botol sambal. Ada kodenya. Nah, kalau kode 4 bagaimana? LDPE atau low density polyethylene merupakan plastik yang dibuat dari minyak bumi serta memiliki resin yang kuat dan keras. Jenis ini dianggap sebagai paling bermutu baik dan aman. Contoh plastik LDPE adalah antara lain adalah botol, tas kresek, pembungkus daging beku, dan juga perangkat komputer atau laptop. Nah, PP atau polypolin dan kadang juga polypropylen adalah plastik yang bersifat keras, lentur, tahan terhadap lemak. Jenis ini mudah dibentuk ketika pada suhu yang sangat panas. Contoh barang yang berbahan dasar PP yaitu sedotan, tutup botol, bungkus margarin, tali, dan pot tanaman. Ada segitiga 5, kalau segitiga 6. Biasanya dikasih tulisan PS. Polistenil juga mudah dibentuk ketika ada salah suhu panas tinggi, mempunyai sifat sangat kaku apabila di dalam suhu ruangan. Plastik jenis PS biasanya digunakan atau menjadi nampan. Gelas plastik, styrofoam, kotak CD, dan juga mainan anak-anak. Nah, ini tadi udah diterangkan ya dari segitiga 1 sampai segitiga 6. Lah, other merupakan jenis plastik selain dari jenis-jenis yang telah tersebutkan tadi. Jenis ini biasanya dibentuk mencampurkan 2 atau lebih plastik. Adapun contoh penggunaan plastik dari O yaitu suku cadang mobil, galon air, botol susu bayi, peralatan rumah tangga, sikat gigi, dan juga Lego mainan anak-anak. Bahan baku plastik. Secara umum, plastik dibentuk dari olahan unsur berupa karbon,
nitrogen, oksigen, klorin, nitrogen, belerang. Walaupun begitu pertama kali dibuat, plastik sebenarnya berbahan baku bahan-bahan alami seperti getah tumbuhan, sekresi serangga, dan tanduk hewan. Lalu, seiring berjalannya waktu, plastik mulai ditambahkan dengan bahan lainnya. Plastik yang selanjutnya masuk ke dalam proses pembuatan adalah biji plastik. Biji plastik mempunyai bentuk berupa butiran, bening dengan bahan zat kimia yang disebut dengan stirin monomer. Hanya saja, biji plastik dari zat tersebut mempunyai harga yang cukup mahal dan harus diimpor dari luar negeri. Oleh sebab itu, saat ini sudah banyak biji plastik daur ulang. Minyak bumi. Minyak bumi mentah yang baru diangkat akan diolah melalui tahapan permurnian dengan gas alam untuk menghasilkan etana dan propana. Kedua hasil zat pemurnian tersebut kemudian dipecah pada tungku panas untuk menghasilkan etilena atau propilena. Selanjutnya, kedua zat tersebut dicampur katalis untuk menghasilkan zat mirip tepung. Zat mirip tepung itulah yang disebut sebagai polimer plastik, yang kemudian akan diekstruksi menjadi wujud cair. Setelah terbentuk cair, plastik tersebut dibiarkan dingin, kemudian dibentuk menjadi pelet kecil. Pelet itulah yang nantinya dijadikan bahan dasar pembentukan gigi palsu, botol, sisir, dan lain sebagainya. Yang kedua, karbon dioksida. Penggunaan karbon dioksida sebagai bahan baku plastik pertama kali muncul tahun 2009. Lalu, oleh perusahaan Novomer, di mana minyak bumi dicampur dengan karbon dioksida CO2 untuk menghasilkan PPC, polivinyl karbonat. Inovasi ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan minyak bumi. Tongkol jagung. Tongkol jagung mengandung gula karbohidrat yang dapat dijadikan sebagai bahan baku plastik polietil polimer. Inovasi ini juga bertujuan untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Plastik dari tongkol jagung biasanya akan meleleh pada suhu di atas 114 derajat Celcius. Proses pembuatan plastik. Kalian bisa melihat ilustrasinya ya. Nah, proses pembuatan plastik sebenarnya berbeda-beda, tergantung pada jenis plastik yang dibuat. Meski begitu, ada 4 tahapan produk yang paling umum dilakukan, yaitu injeksi molding, ekstruksi, thermoforming, dan juga blow molding. Injeksi molding itu apa? Nah, kalian bisa melihat. Pada tahap ini, plastik masih berbentuk pelet atau biji, yang kemudian dimasukkan dalam suatu tabung bersuhu panas. Plastik yang dimasukkan tidak akan meleleh. Hasil lelehannya akan dituang ke dalam cetakan tertentu. Tadi akan meleleh ya, kemudian akan dituang ke dalam cetakan tertentu. Ekstruksi. Ekstruksi itu bagaimana? Nah, pada tahap ekstruksi, hasil lelehan dari besi atau pelet plastik
ditekan, tekan terus, menurus sampai akhirnya lelehan tersebut dapat melebur dan teksturnya juga terasa lebih keras. Kalian bisa melihat ya. Thermoforming. Pada tahap ini, lelehan pelet plastik sudah berbentuk lempengan yang kemudian kembali dipanaskan. Setelah meleleh, lelehan tersebut dituang ke dalam cetakan yang lain. Blow molding. Nah, ini kalian bisa melihat. Blow molding merupakan tahap terakhir dari proses pembuatan plastik. Pada saat ini ada 4 proses yang harus dilalui. Pertama, pelet tadi dimasukkan di dalam tabung panas, dilelehkan pada skrum secara berkelanjutan. Selanjutnya, plastik tersebut akan dibentuk menjadi pipa atau parison. Akhir tahap ketiga, plastik masih dalam kondisi panas, akan ditutup dalam suatu cetakan. Setelah itu, ketika masih dalam kondisi panas, plastik tersebut akan dibentuk menjadi produk sesuai dengan keinginan. Kesimpulan pertemuan kali ini, kalian bisa melihat ya, plastik adalah salah satu makromolekul yang proses pembuatannya melalui tahap polimerisasi. Secara umum, ada 3 cara klasifikasi plastik, yaitu berdasarkan kemampuannya untuk dibentuk kembali atau tidak, berdasarkan kinerja, dan yang terakhir berdasarkan sifatnya ketika didaur ulang kembali. Yang ketiga, secara umum, plastik dibentuk oleh unsur berupa karbon, hidrogen, oksigen, klorin, nitrogen, dan juga belerang. Demikian pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Semoga bermanfaat ilmu yang kami berikan. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.